Selamat malam pemirsa, saya Vivi Aleda Yahya dan Anda menyaksikan program referensi Anda dalam menentukan calon pemimpin nasional The Candidate. Pemirsa, melalui acara The Candidate saya undang Anda untuk menentukan siapa calon presiden yang akan Anda pilih pada Pilpres 2009. Caranya ketik capres, spasi, nama capres dan kirim ke 6876. Pemirsa, kandidat malam hari ini adalah seorang pengusaha. Ia juga seorang politisi yang juga saat ini menjabat sebagai gubernur di wilayah Indonesia Timur. Siapa dia? Langsung saja kita sambut Fadel Muhammad. Selamat malam Pak Fadel, selamat datang di The Candidate. Saya dari Gorontalo tadi pagi. Setelah panen jagung, ingat Mbak Vivi dan teman-teman di Metro bersama yang saya bawa oleh-oleh dari Gorontalo. Terima kasih Pak Fadel, terima kasih. Pak Fadel, apa yang membuat Anda begitu bangga dengan jagung dari Gorontalo? Karena ini merupakan produk unggulan rakyat Gorontalo dan saya juga adalah Ketua Dewan Jagung. Saya ingin agar supaya pemerintah ke depan memberikan perhatian buat pertanian. Dan jagung adalah komoditas yang sangat bagus, mudah ditanam dan harganya sangat menguntungkan buat petani. Oke, baik. Nah, Pak Fadel, di saat banyak wakil rakyat berebut jadi gubernur, Anda sebagai gubernur Gorontalo yang dipilih oleh 80% lebih oleh rakyat Gorontalo justru ingin jadi wakil rakyat. Kenapa demikian, Pak? Ketika itu terbetik pikiran bagi saya bahwa banyak sekali ide-ide di daerah yang dapat saya terapkan tingkat nasional. Satu yang paling menonjol adalah bahwa Undang-Undang 32 tentang otonomi daerah itu belum sempat dilaksanakan dengan baik. Sehingga dari pengalaman saya 7 tahun lebih menjadi gubernur itu dapat kita buatkan berbagai aturan-aturan undang-undang. Misalnya kita lihat bahwa pelaksanaan bagaimana agar supaya ada kewenangan yang jelas antara gubernur, bupati, pengaturan mengenai otoritas, pelabuhan, pengaturan mengenai undang-undang yang berhubungan dengan angkutan, pertanian, perikanan. Jadi begitu banyak undang-undang yang ingin Anda perjuangkan sebagai wakil rakyat. Untuk dibuatkan jadi undang-undang membuat otonomi daerah di pelaksanaan yang makin bagus. Nah, setelah tidak jadi, kita tahu bahwa Anda tidak mendapat restu dari partai untuk menjadi wakil rakyat. Apa perasaan Anda? Saya kecewa dan saya sampaikan kecewaan saya kepada Ketua Umum. Saya menemui beliau, saya jelaskan kecewaan saya karena saya ingin agar supaya kebebasan daripada orang itu jangan dibatasi. Ketika bupati saya di Gorontalo menyampaikan keinginannya untuk menjadi calon, saya izinkan dia untuk maju, bupati dari Pohuwato. Tapi ketika saya dibatasi oleh partai, saya katakan tidak fair. Tapi kemudian dijelaskan panjang lebar, saya mesti taat kepada partai. Saya mengatakan, oke, saya mengurung niat tadi, biarlah saya tetap jadi gubernur. Dan Anda taat? Saya taat pada partai. Tapi Anda tahu kan artinya bahwa Anda mungkin kecewa, tapi 80% warga Gorontalo justru senang Anda tidak jadi wakil rakyat saat ini. Tidak demikian adanya, Mbak Vivi. Apa yang sebenarnya terjadi? Yang surprise bagi saya, ketika saya minta LSI bikin studi, survei mengatakan bahwa itu 86% rakyat Gorontalo mendukung saya untuk maju ke tingkat nasional. Pertanyaan yang menarik berikutnya adalah, kenapa mereka mendukung? Mereka meyakini bahwa apabila saya muncul di tingkat nasional, saya bisa memberikan kontribusi lebih besar buat bangsa dan negara. Oke, baik. Kalau begitu, Anda sudah mendapat dukungan dari rakyat Gorontalo 86% lebih dan Anda berkeinginan untuk maju dan berkarya lebih luas areanya. Kemudian kalau tidak jadi wakil rakyat kemana dong? Tentunya saya harus mempersiapkan diri saya buat yang lain. Kita melihat bahwa... Apa yang ada di pikiran Anda yang lain itu apa? Ya, kita melihat 2009 ada kesempatan untuk pemilihan presiden, wakil presiden, pemilihan di kabinet dan lain-lain. Tentunya bagi seorang Fadel Muhammad ingin agar supaya pengalaman-pengalaman, pikiran-pikikiran, ilmu-ilmu yang dimiliki di lapangan dapat berguna buat banyak orang. Iya, minimal menteri lah Pak ya. Ya wallahualam, apa yang terbaik, yang penting pengabdian. Yang penting pengabdian.
Ya, pemirsa tetaplah bersama kami. The Candidate akan segera kembali. Iya, selanjutnya saya persilakan wartawan senior Budiarto Syambazi untuk bertanya kepada Fadel Muhammad. Silakan Mas Bas. Oke, Pak Fadel, selamat malam, terima Selamat kasih. malam Mas Bas. Ini kalau lihat dari teori, Pak Fadel ini udah anti teori. Karena orang daerah itu membangun di daerah bersangkutan termasuk gubernur tanpa harus melongok lagi ke pusat. Itu yang saya kira bagus untuk bangsa ini, terutama untuk pembangunan politik dan ekonomi. Nah sekarang Pak Fadel ini bersikap anti teori. Sudah enak-enak di daerah kok mau ke pusat lagi. Apa nggak bosan lihat orang Jakarta? Kan gitu kan. Jadi saya pikir ini ada udang di balik bakwan nih istilahnya. Sebenarnya begini Mas Bas. Kalau kita bicara bahwa ilmu yang kita peroleh di lapangan, tentunya kan suatu saat saya ditanya oleh teman-teman di daerah lain, kenapa Pak Fadel punya pengalaman di Gorontalo tidak dikembangkan di tempat yang lain, NTB, NTT. Saya katakan saya terbatas, saya tidak mungkin melaksanakan itu karena saya hanya gubernur di Gorontalo. Saya juga bepergian tempat yang lain hal yang sama. Yang kedua, saya teringat pesan dari kakek saya. Dia mengatakan kepada saya bahwa dalam bahasa agama itu, al ilmu bila amalin kasadzari bila syamar. Ilmu yang tidak diamalkan seperti pohon yang tak berbuah. Saya merasa saya memiliki sesuatu, maka saya punya suatu kewajiban untuk mengabdi di tempat lain, tidak di Gorontalo saja. Maka saya terangsang, terdorong untuk berbuat sesuatu di tingkat nasional. Nah sekarang Pak Fadel, realita politik menunjukkan sebetulnya posisi politik Pak Fadel di Golkar sudah rumit. Yes. Katakanlah begitu ya, rumit karena pertentangan dengan ketua umum, lalu juga pernah protes SBY soal obligor yang macet katanya di BLBI ya. Tapi saya kira Impor beras ya. birokrasi yang kurang ini. Betul, jadi saya kira sudah agak rumit. Ini bisa saja orang menduga Pak Fadel mau jadi kutu loncat. Pindah ke tempat lain, lagi-lagi itu sebuah praktik politik yang saya kira sebagai gubernur daerah boleh-boleh saja, tapi nanti dikhawatirkan akan melahirkan presiden buruk dalam arti moral politik, etika politik kita menjadi makin ngawur di masa sekarang ini. Nah pertanyaan saya sebetulnya mudah sekali Pak Fadel. Kalau memang harus memilih, ini ada partai nasionalis, ada partai agama, ada partai yang lain-lain. Kemana sih Pak Fadel mau pergi ini? Saya sudah lama saya pernah menuliskan pikiran saya bahwa bangsa ini memerlukan pemimpin yang kuat. Bangsa ini harus memilih partai yang mainstream party. Saya punya keyakinan seperti itu. Sehingga saya berpendapat bahwa partai nasionalis adalah partai yang terbaik di sebuah negara. Sehingga kalau saya ditanya seperti begini, saya menjawab bahwa idealnya di Indonesia ini adalah gabungan koalisi daripada partai-partai nasionalis. Sehingga partai-partai ini kemudian membentuk pemerintahan yang kuat, baik di eksekutif maupun legislatif. Saya berada di mainstream party tadi. Wah, saya kira perlu tepuk tangan juga nih untuk Pak Fadel. Oke, sekarang satu lagi Pak Fadel sebelum pergi ke sana. Satu lagi yang saya kira juga cukup penting Pak Fadel menghadapi tsunami ekonomi karena krismon global Pak Fadel ya. Dan saya kira yang kita butuhkan tahun depan bukan cuma orang atau pemimpin yang bisa menyelesaikan masalah-masalah ekonomi dengan solusi-solusi yang tepat, tapi juga saya kira kepemimpinan politik. Karena politik tetap panglima. Nah yang saya ingin dengar dari Pak Fadel, kurang lebih visi sebagai seorang pemimpin. Apa rumusan politik yang diperlukan untuk menyelesaikan atau menyiapkan setidaknya bangsa ini dalam menghadapi tsunami ekonomi tahun depan? Terima kasih. Ada 3 hal yang sangat pokok saya melihatnya. Yang pertama adalah kita harus membuat agar supaya otonomi daerah ini jalan. Diberikan kepercayaan yang besar kepada gubernur, bupati untuk menjalankan pemerintahan dengan baik. Yang kedua adalah kita harus merubah kebijakan yang ada dengan differential policies. Saya melihat bahwa misalnya kebijakan uang ketat itu diperlakukan sama rata sama rasa. Semua daerah sama. Padahal jangan lupa Mas,
uang yang beredar di Jakarta dan sekitarnya itu kurang lebih mendekati 700 triliun. Uang yang beredar di daerah, katakan Sulawesi, Maluku, Kalimantan, tidak lebih daripada 70 triliun. Sekarang, di saat seperti sekarang, dibuat tight money policy, maka semua harus sama. Interest rate dinaikkan, uang diketatkan. Saya berpendapat ini salah. Harus diberi kesempatan kepada daerah timur, daerah lain, perlakuan yang berbeda. Kemudian treatment yang berikutnya adalah untuk petani, untuk nelayan, untuk peternak, harus diberi kesempatan lebih besar kepada mereka. Saat sekarang ini jangan diketatkan uangnya. Kalau perlu dilonggarkan bagi mereka. Yang terakhir, kita harus berani membuat langkah besar, mengadakan reformasi birokrasi. Karena ini seperti engine, mobil, itu yang menggerakkan mobil ini siapa? Mesinnya. Ini mesinnya ini birokrasi yang ada. Dapat dibayangkan Mas, apabila birokrasi ini tidak diperbaiki, tidak dibenahi, sayang uang demikian itu besar. mulai dari mana? Bentuk konkretnya seperti apa? Karena itu kan sudah sering diwacanakan oleh pemimpin lainnya. Pengalaman saya Mbak Vivi di Gorontalo itu yang paling pokok dua. Yang pertama sistemnya kita benahi, kita bikin. Yang kedua manusia-manusianya. Tetapi kita mesti punya suatu pikiran ke depan. Merubah pola pikir birokrat menjadi entrepreneur. Jadi entrepreneurial government. Selama ini kita masih seperti gaya lama, gaya zaman Weberian. Sampai sekarang tanpa ada perubahan-perubahan besar. Saya bikin di Gorontalo tahun ketiga setelah berhasil merubah mindset mereka dari mindset birokrat menjadi mindset entrepreneur. Akibatnya apa? Akibat tadi yang Bapak katakan tadi, itu tumbuh dengan baik. Orang bekerja dengan bagus, uang yang ada efektif, efisien, dan ekonomik. Dan mereka membelanjakan dananya relevan buat kepentingan daerah. Ini paling penting Mbak Vivi. Oke, baik. Ya pemirsa, Fadel Muhammad menawarkan mengubah paradigma seorang birokrat menjadi mindset seorang pengusaha. Itulah yang ditawarkan oleh Fadel Muhammad. Tetaplah bersama kami, The Candidate. Segera kembali. Anda masih menyaksikan The Candidate. Kandidat kita malam ini adalah Fadel Muhammad dan selanjutnya pengamat ekonomi Afiliani akan bertanya kepada kandidat kita malam ini. Silakan Mbak Afi. Ya, Pak Fadel. Iya Mbak. Anda itu identik dengan pertanian dan jagung. Yes. Tetapi kepala daerah yang seperti Pak Fadel itu tidak banyak. Presentasinya mungkin masih di bawah 10%. Itu artinya dalam era otonomi ternyata tidak semua kepala daerah itu mampu mensejahterakan masyarakatnya, begitu. Nah, dengan kondisi seperti sekarang itu artinya bahwa belum ada penyamarataan. Nah, artinya pemerintah pusat sebenarnya seberapa jauh antara tadi Anda katakan kewenangan harus dikasih dong ke daerah. Tapi nyatanya begitu kewenangan diberikan, kinerjanya tidak mencapai optimalisasi, ya kan? Nah, di sisi lain pemerintah pusat dengan anggaran yang 300 triliun ke bawah ternyata bicaranya 5 tahunan. Kepala daerah itu cuma bicara apa yang saya bisa perbuat selama 5 tahun. Tetapi kalau bicara tentang bagaimana membangun pertanian itu butuh waktu yang di atas 5 tahun hasilnya. Nah, seringkali ini bertentangan antara kebutuhan jangka panjang dengan kebutuhan 5 tahun. Nah, ini menjadi problem sebenarnya di dalam era otonomi ya. Tapi seberapa jauh antara undang-undang otonomi dengan pusat ini bisa linkage. Oke. Sehingga kepentingan nasional itu tercapai. Bagaimana Pak Fadel? Jadi begini Mbak, yang pertama kita harus desain secara nasional bahwa kita ingin memajukan negeri ini dengan mendorong pertanian menjadi penggeraknya. Itu yang pertama kali mindset kita. Yang kedua kita mengatakan bahwa pertumbuhan pertanian tidak boleh seperti sekarang. Kita mengatakan 3,5%, 4%, itu keliru. Kita harus mengatakan bahwa pertumbuhan pertanian kita mau dorong di atas 10%. Dengan demikian maka kita mendesain ekonomi keseluruhannya itu dengan growth yang demikian besar. Contoh kasus, ketika yang lalu saya menjelaskan pertumbuhan pertanian di Gorontalo ketika itu, saya bilang saya bisa bikin pertumbuhan sampai di atas 20%, 25%. Mereka tidak percaya di tingkat nasional. Mereka bilang tidak mungkin Pak Fadel. Coba kita lihat tahun-tahun sebelumnya, tidak lebih daripada 5%. Saya bilang ini sistem yang salah. Karena kalian tidak memberikan prioritas kepada pertanian. Kalian yang mengatakan, tapi tidak mendesain programnya, tidak menyiapkan anggarannya, tidak membuat para petani sejahtera, dibiarkan begitu aja. Contoh yang lain, Mbak. Kenapa pertanian kita nggak maju? Seperti yang dikatakan tadi. Karena kita tidak pernah memberi harga yang wajar kepada petani. Kalau di Gorontalo,
saya beli. Contoh, saya pertama kali gubernur itu harga jagung Rp400, modal mereka 350. Saya katakan saya bikin SK gubernur, saya naikkan harga mereka Rp700. Apa yang terjadi? Semua orang berlomba-lomba tanam jagung. Kenapa? Karena mereka untung. Oke. Kita Ini ada tidak yang buat menarik, demikian. sebentar. Ini ada yang menarik Iya, Mbak. mengenai harga yang distabilkan oleh pemerintah. Iya. Nah, persoalan yang terjadi ketika krisis adalah harga komoditas ditentukan oleh ekspektasi, Iya. bukan lagi oleh demand dan supply. Iya. Bagaimana Anda bisa membeli dengan harga yang begitu tinggi ya? Atau ketika jatuh sekarang, maka keuangan daerah itu akan habis untuk membeli itu. Nah, ini kan menjadi problem dilema antara faktor eksternal dengan daerah. Terima kasih. Di situ perbedaannya. Saya adalah seorang penganut pasar bebas yang terkendali. Saya bukan penganut pasar bebas yang seperti kapital. Sehingga saya berpendapat bahwa harus ada kontrol dari pemerintah. Saya mengatakan di Gorontalo namanya kebijakan limited government intervention. Apabila harga mereka rendah, kita harus beli. Jangan dibiarkan mereka begitu. Ketika harga mereka hancur, kita mesti beli. Kita bertanggung jawab terhadap produk mereka. Ketika kita tampung dengan baik dan kita jual. Jadi saya adalah di saat seperti kejadian, tiba-tiba produk itu melonjak dengan banyak. Saya berpendapat pemerintah mesti membeli, pemerintah menampung, dan pemerintah mengatur untuk penjualannya. Di Gorontalo, saya buat kontrak dengan Malaysia, saya buat kontrak dengan Filipina, agar supaya saya punya petani-petani punya kepastian pasar. Cuma begini, kalau Iya. kita hanya bicara tentang jagung, beras, itu kan nilai tambahnya relatif kecil. Dan kalau kita lihat ekspor Indonesia, kebanyakan adalah bahan baku yang diekspor. Tidak ada value added. Nah, kelihatannya di Gorontalo belum ada industri yang dibangun untuk hasil dari jagung itu sendiri. Saya sudah buat, saya bikin namanya KIAT, Kawasan Industri Agro Terpadu. Di mana produk jagung kita olah, cabai kita olah, tomat kita olah. Dalam tingkat nasional ada keliruan yang besar. Di mana Departemen Pertanian saja, industri mengolah, pengolahan agroindustri ini ditempatkan di perindustrian. Saya berpendapat ini salah. Harus ini semua digabungkan di pertanian. Sehingga satu kebijakan, mulai dari produk awal sampai dia diolah. Untuk pengolahannya Mbak, harus diberi insentif bagi mereka. Tidak boleh dibiarkan begitu aja. Tapi kita beri insentif, kita jaga agar supaya produk pertanian tidak boleh murah. Dengan demikian pasti ada kesinambungannya. Apakah ini aneh? Jepang membuat hal yang sama. Oke. Nah, sekarang di dalam kondisi krisis ya. Iya. Kalau kita lihat banyak orang tidak aware dengan krisis ini gitu. Bahkan kepala daerah saya tidak melihat krisis ini adalah sesuatu yang harus nantinya kita antisipasi gitu. Nah, seberapa besar Pak Fadel melihat kondisi krisis ini terhadap khususnya tahun 2009? Karena akan mengalami persoalan besar, khususnya adalah likuiditas dolar kita masalah. Betul. Yang kedua mungkin kelihatan impor kita kan tinggi. Betul. Nah, ini juga menjadi kendala. Terima kasih, ini paling penting. Saya pikir kalau dalam skala yang kecil di Gorontalo, bagi saya tinggal membuat APBD yang ada, baik tingkat provinsi, kabupaten, kota, saya percepat. Semua Desember telah selesai. Saya tanggal 5 kemarin sudah menyelesaikan APBD saya. Dan saya suruh mereka belanjakan mulai Januari. Kemudian di tingkat nasional adalah kita harus menjaga jangan sampai terjadi produk-produk pertanian itu bergelimpangan. Maka untuk itu kita mesti ada kebijakan baru di mana dengan sadar kita membeli produk-produk pertanian untuk menjaga. Yang kedua, kita harus beranikan diri untuk menginfus dana khusus fresh mungkin 2-3% daripada GDP. Dan ini harus dibuat sampai ke desa-desa. Jangan dibiarkan tingkat pusat aja. Harus dengan sadar kita desain, masuk sampai ke bawah. Kalau di tingkat kepala daerah sebenarnya lebih gampang melakukan itu. Tapi kalau sudah di pusat, itu berhadapan dengan anggota DPR yang kepentingannya berbagai macam. Nah, seringkali benturan pemerintah ataupun kepala daerah, khususnya di pemerintah pusat, itu adalah dengan anggota DPR. Ya. Mungkin Pak Fadel juga ngerasain, itu baru dengan satu partai. Gimana dengan nanti 9 partai yang bakal masuk di DPR? Ini nggak mudah. Karena kita tidak punya fokus dalam pemikiran, saya berpendapat. Kalau kita fokus, kita katakan kepada semua rakyat bahwa kita mau membangun bangsa ini fokus untuk pertanian dengan memilih 10 komoditi saja. Dan katakan terbuka, contoh kasus di Gorontalo. Ketika saya membangun Gorontalo, saya mengatakan cuma 3 programnya. Yang pertama sumber daya manusia, yang kedua pertanian, yang ketiga perikanan. Mereka bilang sama saya, Pak Gubernur, mau bikin ini. Saya bilang tunggu dulu.
kita fokus. Fokus, oke. Baik. Kaitannya fokus dengan DPR. Mbak Afi, soal DPR kita tahan dulu. Tapi pemirsa, apakah Fadel Muhammad pantas menjadi Presiden Republik Indonesia pada 2009? Anda sendiri yang menilai, tetaplah bersama kami. The Candidate segera kembali. Pak Fadel, Yes. seberapa bahaya sih kalau setiap keinginan untuk dimekarkan itu selalu diakomodasi? Ya, pemekaran wilayah ini ada untung, ada ruginya. Apa ruginya? Dan ruginya kalau dia tidak punya kemampuan untuk menggerakkan ekonomi sendiri, mengakibatkan nanti rakyat sengsara kemudian hari. Untuk itu tidak boleh semua rakyat punya keinginan kita akomodir. Kita mesti pilih, kita bikin sistemnya. Sementara ini sistemnya belum terlalu bagus saya melihatnya. Saya sudah menyampaikan pikiran-pikiran dari pengalaman saya. Misalnya kita mesti jaga pertumbuhan ekonomi tidak boleh di bawah 6%. Kemudian dia punya Human Development Index kalau bisa mencapai 70. Dengan demikian maka tidak mudah bagi mereka untuk mengajukan pemekaran wilayah. Akibatnya akan terseleksi di mana yang bisa dimekarkan, mana yang tidak bisa. Oke, sekarang ada 33 provinsi, tapi kalau lihat demografis Indonesia, menurut Anda berapa sih angka yang ideal? Kalau saya melihatnya bisa sampai mencapai 45-46 provinsi. Apa pertimbangannya? 45 Dari sampai, tadi ya? jumlah penduduknya, jumlah kabupaten kota, dan yang ketiga yang paling penting adalah span of control, manajemennya. Jangan lupa, mengelola pemerintah daerah itu kunci keberhasilannya adalah manajemen capacity. Jadi kalau juga terlalu besar, terlalu banyak bupati, wali kota yang ditangani, pasti gubernurnya tidak mampu mengayomi dengan baik. Oke. Sehingga bisa kita atur kembali. Baik, 40 sampai 45 begitu. Ya. Oke, baik. Kita akan bergabung dengan Yogyakarta. Di sana sudah ada Bapak Maksum, Guru Besar Teknik Industri Pertanian dari UGM. Selamat malam, Pak Maksum. Selamat malam, Mbak Vivi. Silakan langsung Selamat bertanya malam, Bung Fadel. kepada Pak Fadel. Oke, selamat malam, Bung Fadel. Selamat malam, Assalamualaikum Pak Halo, selamat Maksum. malam. Nah, salam warahmatullahi wabarakatuh. Saya gemeter melihat tekad antum. Ya. Oh, jangan Melihat tekad begitu sampean. nih, guru kita nih. Iya, back to agriculture. Saya Yes. kira itu semangat yang bukan main. Ya. Setelah bangsa ini berjalan sekian jauh, Iya. salah kiblat. Iya. Ya, karena menganaktirikan pertanian, karena menempatkan sektor pertanian dan pedesaan dan sekaligus rakyat taninya sebagai tumbal pembangunan negara, sebagai penghasil pangan murah, bahan baku murah demi pembangunan bangsa. Nah, setelah sekian lama negara ini salah kiblat, Iya. bagaimana optimisme, bagaimana klarifikasi Bung Fadel menjamin optimisme untuk kembali ke kiblat yang benar, yaitu pertanian? Yes. Baik, oke. Silakan dijawab, Terima Pak kasih. Fadel. Jadi ada 3 langkah Pak yang segera dibuat. Yang pertama adalah kita membuat konsep di mana tiap-tiap kabupaten memiliki 1 atau 2 produk unggulan. Jadi kita mesti bilang, dan pemetaan seperti itu bisa kita bikin dengan beberapa cara. Yang kedua adalah kita berikan otonomi lebih besar kepada bupati, gubernur, dan kontrak dengan pemerintah pusat. Kontrak kinerja, misalnya saya berikan anggaran kepada kamu 100 miliar. Kamu harus produksi jagung sekian ton. Saya berikan anggaran 50 miliar. Tapi kamu mesti menambah produksi padi sekian ton. Dengan demikian mereka berlomba-lomba semuanya berorientasi pada produksi. Yang ketiga adalah kita harus membuat lumbung-lumbung, memberikan perhatian-perhatian yang khusus pasca panen, lumbung untuk penampungan padi, jagung, dan lain-lain. Dan yang paling pokok Pak adalah jangan terlalu banyak menentukan 20, 100 produk, jangan. Kita pilih 10 produk, tapi kita fokus ke sana. Kita berikan semua dana untuk sana, kita arahkan ke sana dan kita katakan kita harus mengekspor produk-produk ini. Jadi tidak lebih 2 tahun Pak, Bapak akan bangga mengatakan bangsa kita mampu bikin itu. Oke, begitu Pak Maksum. Ya. Pertanyaan berikutnya Pak Maksum Halo? atau masih mau follow up? Iya. Ya. Oke. Masih, jadi begini. Nah, saya katakan negara kita sudah sekian lama salah kiblat. Iya. Dengan memilih kebijaksanaan atau kebijakan dikotomi ekonomis. Memanjakan sektor industri, tapi yang tidak menyelesaikan monetary policy, fiscal policy, kemudian trade policy yang pro pertanian, karena sementara ini anti pertanian. Bagaimana
optimisme Anda bisa dijamin tanpa merombak secara struktural kebijakan-kebijakan itu? Harus Halo. optimis, Pak. Kita harus yakin bahwa yang Bapak katakan tadi sudah benar arah kiblat, jalan yang benar itu. Jadi dengan demikian semua kita bikin kebijakan. Yang pertama kita mesti ambil langkah, tutup mata, jangan lagi mendengar itu WTO. Jangan lagi mendengar IMF. Oke. Kita anggap mereka-mereka itu adalah teman kita, tapi sementara minta maaf. Jangan lagi itu menjadi kiblat kita. Untuk itu pasti kita dikatakan bahwa, wah kita ini bukan pasar bebas. Pasar bebas tinggalkan dulu. Kita mau supaya ke sini. Pasar bebas zaman dulu. Pasar bebas ke depan lah. Pasar bebas yang sosialis. Pasar bebas yang terkendali. Nah saya mengatakan itu cara yang terbaik bangun bangsa ini. Oke, baik. Dan berikut saya beri kesempatan kepada para penonton di studio untuk mengajukan pertanyaan kepada kandidat kita malam hari ini. Ya, silakan dari Golkar. Bung Fadel yang kami hormati serta kami banggakan, apa yang Anda lakukan langkah awal dalam 100 hari kerja Anda sebagai seorang Presiden Republik Indonesia. Dan selanjutnya, sekarang rakyat kita menginginkan calon presiden datang dari kalangan generasi muda. Bung Fadel, apa konsep perubahan bangsa dan negara ini sehingga menjadi bangsa negara yang kuat yang mana Bung Fadel datang dari kalangan generasi muda. Terima Baik. kasih. Iya, terima kasih. Ya, program 100 hari, Pak Fadel. Ini menarik sekali pertanyaannya. Yang pertama adalah kita mesti bikin reformasi birokrasi. Birokrasi ini adalah seperti engine dari sebuah mobil. Dapat dibayangkan kalau engine-nya keropos, tidak mampu, maka mobil tadi pasti tidak akan jalan. Engine-nya kita betulkan. Untuk itu kita betulkan sistemnya, betulkan manusianya, dan kita fokus pada 3 hal. Yang pertama adalah sumber daya aparatur kita atur kembali, kita berikan insentif bagi mereka, dan yang kedua kita bikin supaya laporan keuangan daerah semuanya harus wajar tanpa pengecualian, harus bersih pemerintahannya, sehingga semua orang tahu berapa uangnya, spending berapa. Dan yang terakhir adalah IT. Ini merupakan konsep pertama yang dibuat. Yang kedua adalah biasakan dari awal mengatakan bahwa kita ingin lihat pertanian menjadi tulang punggung dari pembangunan kita. Pertanian, peternakan, perikanan itu harus diberikan prioritas utama. Jangan lagi mikir yang lain-lain. Dengan demikian, maka ekonomi dana yang ada akan mengalir ke desa. Dengan demikian, maka desa akan tumbuh dan akibatnya, pertanyaan tadi kedua, maka pemuda-pemuda punya kesempatan untuk berusaha. Dan dengan sadar diberi kesempatan pada mereka. Jangan dibiarkan begitu aja. Oke, baik. Ke penonton berikutnya silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Beberapa daerah bahkan sampai makan nasi aking, saking tidak ada nasi ya. Yang saya akan pertanyakan ke Bapak, konsep apa yang segera Bapak terapkan untuk mengatasi semua ini sehingga rakyat Indonesia ini sejahtera, yang katanya notabene negara kita adalah negara yang makmur. Terima kasih Pak. Ini masalah makanan sebenarnya kan merupakan masalah pokok. Kita harus punya blueprint. Saya mengatakan ada 3 blueprint yang harus dibuat. Pertama, blueprint pangan. Kita harus desain sedemikian rupa sehingga rakyat seluruhnya mendapatkan pangan yang bagus, cukup, dan kita bangga mengatakannya. Yang kedua adalah blueprint energi. Sehingga kita mengatakan, jangan bangga mengatakan kita ekspor gas, ekspor minyak. Itu dulu. Kita mengatakan bahwa kita bangga energi yang demikian banyak dipakai buat kebutuhan rakyat. Yang ketiga adalah blueprint infrastruktur. Dari sana kemudian kita melihat, tadi kasus dikatakan tadi mengenai beras katakan aja. Kalau kita lihat di daerah tertentu, di Gorontalo apa yang saya buat, itu kita bisa bikin begini, jagung kan murah. Campur 2/3 beras, 1/3 jagung, makan nasi jagung. Ini bagus, vitaminnya banyak. Harganya turun 35% daripada harga yang lain. Maka saya mengatakan bahwa dengan program-program seperti begini, bisa kita mensejahterakan rakyat dalam waktu yang singkat. Ya Pak Fadel. Semua pemerintah yang mau memimpin selalu bicara reformasi birokrasi. Tapi pada saat melaksanakan tidak mudah reformasi. Pertama kalau mau PHK nggak mungkin karena dana nggak cukup. Yang kedua itu secara politik nggak oke gitu ya. Yang kedua adalah kalau seandainya dibiarkan orang-orang itu ada yang sudah 30 tahun bekerja, biasanya mentalnya sulit untuk berubah. Jadi itu menjadi persoalan. Jadi sepertinya bicaranya gampang, tapi implementasi apa yang nanti dilakukan itu satu. Yang kedua, pilih mana? Sembako murah
atau pertanian atau petani sejahtera? Oke, itu dulu ya. Pertanyaan nomor 2 dulu dijawab, baru seperti apa formulanya untuk reformasi birokrasi? Jadi yang benar adalah petani harus berpendapatan. Petani mesti sejahtera, itu pertama kali. Jadi jangan berpikir bahwa harga petani kita tekan, itu dulu. Itu mereka yang lain. Tapi kalau saya, petani harus berpendapatan. Dengan sadar kita bikin program bagi mereka. Yang kedua tadi, reformasi birokrasi ini yang mereka bikin berbeda dengan apa yang saya bikin. Mereka mengatakan yang pertama mesti bikin mindsetnya kita rubah. Undang orang-orang bikin training perubahan mindset. Yang kedua Mbak, dibuat budaya birokrasi. Birokrasi kita nggak punya budaya. Kita hanya siap, taat, setia. Itu bukan budaya. Di Gorontalo saya bikin 5 budaya birokrasi. Yang pertama inovatif. Yang kedua dia harus bekerja teamwork. Yang ketiga dia bekerja agar rakyat percaya, trust namanya. Yang keempat prosperity, kesejahteraan. Yang kelima cepat. Di Gorontalo birokrasinya lambat bekerja. Maka saya bilang, siapa yang bekerja dengan 5 budaya ini, saya berikan insentif. Kadang-kadang mereka peroleh insentif mereka bisa sampai 300% daripada gaji mereka. Selama ini mereka tidak melaksanakan dengan benar, Mbak. Itu kita punya gaji. Misalnya saya punya gaji tertentu. Saya punya pegawai negeri, sekda, semua punya gaji tertentu. Sama di mana-mana, semua tempat. Tetapi kita punya honor-honor yang besar sekali. Bayangkan seorang gubernur seperti saya. Kita punya gaji 8,5 juta. Tapi honor saya bisa 200-300 juta rupiah per bulan. Kan nggak masuk di akal. Demikian juga yang lain-lain. Kenapa? Tiap ada proyek ada honor. Dan itu honornya besar-besar. Melebihi gaji yang ada. Saya perhatikan, ini salah saya bilang sama mereka. Hapuskan semua honor ini. Saya kumpulkan seluruhnya. Saya bagi sesuai kemampuan mereka. Siapa yang bekerja lebih hebat, saya bekerja lebih rajin, mengikuti tadi, mendapatkan insentif lebih. Oke, itu formulanya ya. Kita beralih ke audiens yang berikut, silakan. Kita ini sistem politik di Indonesia ini sekarang adalah sistem politik multipartai, Pak. Ketika hanya Bapak berangkat dari partai yang berbasis nasionalis, saya yakinnya itu akan gagal, Pak. Karena di sana nanti ada juga partai-partai yang juga berbasis lain. Dan itu menurut saya cukup kuat. Nah, bagaimana Bapak bisa memberikan satu kepercayaan kepada partai yang multipartai itu, bisa memberikan dukungan kepada Bapak sehingga Bapak tercapai menjadi calon presiden ke depan. Terima kasih Pak Fadel. Iya. Bagus. Jadi memang betul, sekarang era multipartai dan partai bervariasi. Saya ingin mengatakan bahwa ada partai di mainstream party, ada yang Islam dalamnya. Tetapi bukan berarti bahwa partai-partai Islam tidak boleh ke dalam ini, harus maju ke dalamnya. Saya juga terlibat banyak dalam hal itu. Cuma ini saya katakan bahwa kombinasi yang demikian mesti kita atur sedemikian rupa sehingga tidak tumpah tindih. Saya dengar bahwa 2008 ini akan terjadi PHK besar-besaran, bisa mencapai 500.000. Iya. Bahkan Januari nanti akan bertambah lagi. Lebih, nah, betul. Bagaimana Bapak mengatasi pengangguran ini yang akan terjadi besar-besaran ini dan yang masih menganggur sebanyak sekitar 50 juta penduduk Indonesia ini? Baik. Terima kasih, Pak. Terima kasih, silakan Pak. Masalah yang kita hadapi dengan adanya krisis global di Amerika ini, maka dampaknya yang terasa adalah di perkotaan. Industri-industri yang bahan bakunya sebagian import terpaksa menyetop. Juga mereka-mereka yang ekspor. Tidak mudah hal ini, tidak mudah. Kita harus menerima fakta ini dengan sebuah kejadian yang demikian. Untuk itu ada 3 langkah mesti dibuat. Yang pertama adalah kita mesti jaga market dalam negeri. Jangan lagi berpikir bahwa ini barang kita impor, beli dari Cina, beli dari Thailand, dari mana. Jangan. Kita katakan industri kita mampu memproduksinya. Untuk itu kita perlakukan suatu kebijakan yang sangat keras agar barang-barang impor dibatasi. Yang kedua adalah bahwa kita harus berikan insentif bagi mereka. Industri-industri yang mengimpor bahan baku dan punya lapangan pekerjaan yang besar diberikan insentif. Memang pemerintah rugi kalau boleh buat. Menjaga jangan sampai PHK yang terjadi makin besar. Yang ketiga adalah kalaupun terpaksa di PHK, maka kita harus cari solusi bagi mereka. Solusi yang paling gampang adalah memberi kesempatan mereka bekerja di pedesaan. Kembali untuk pertanian. Maka saya tetap berpendapat bahwa pertanian
dan ekonomi pedesaan adalah tempat yang tepat untuk pengembangan ke depan. Baik, kalau begitu. Ya, pemirsa menerapkan sebuah kebijakan yang sangat ketat dalam membatasi impor untuk ke Indonesia. Itulah solusi yang ditawarkan Fadel Muhammad. Tetaplah bersama kami. The Candidate segera kembali. Ya, pemirsa, Anda masih menyaksikan The Candidate. Pak Fadel, apa sih contoh keteladanan yang bisa ditiru oleh orang lain dalam hal Anda menjadi gubernur di Gorontalo? Tentunya sulit bagi saya mengatakan apa yang orang mengikuti saya. Tetapi apa yang saya buat selama ini adalah yang pertama, selalu memberikan perhatian kepada rakyat. Apapun kebijakan saya ambil adalah pro rakyat. Misalnya ada kesulitan, langsung rakyat yang saya utamakan perhatiannya. Yang kedua, saya berusaha agar ada komunikasi yang transparan. Saya bikin acara Halo Gubernur, orang bisa SMS saya, di media juga demikian adanya. Komunikasi yang transparan. Perhatian dan komunikasi yang transparan. Nah, kalau untuk di Indonesia saat ini, siapa tokoh nasional yang Anda kagumi, yang Anda bisa belajar banyak dari tokoh itu? Ya, banyak tokoh-tokoh nasional yang saya lihat punya kemampuan, punya pikiran. Tapi berbeda-beda, Mbak Vivi. Ada orang yang saya kagumi dalam pikiran-pikirannya mengenai ekonomi, mengenai kenegaraan, mengenai pemerintahan. Ada juga yang saya kagumi dalam politik. Ada juga yang saya kagumi dalam hal-hal yang lain. Jadi memang ada beberapa orang. Memang banyak ya, tidak hanya satu orang ya, Pak Fadel ya. Tapi kalau keteladanan seperti apa yang Anda lihat dari Presiden kita saat ini, Susilo Bambang Yudhoyono? Banyak hal. Beliau selalu berpikir bagaimana buat sesuatu yang ke depan. Dan kemudian mempunyai pikiran-pikiran untuk rakyat. Dan program-program yang terakhir yang paling bagus yaitu PNPM Mandiri. Di mana ketika beliau launching ini, hanya saya gubernur yang hadir ketika itu di Sulawesi Tengah. Jadi ada beberapa hal yang terakhir-terakhir ini cukup bagus. Kalau Ibu Megawati? Ibu Megawati seorang yang saya lihat dan saya kagumi karena berpikirnya sederhana dan semata-mata buat rakyat. Jadi misalnya ketika saya berbicara mengenai jagung, itu beliau memberikan perhatian yang besar. Bicara mengenai peternakan, bicara yang ini. Jadi berpikir kalau kita pakai bahasa yang umum, sangat sosialis gitu. Sangat kepentingan rakyat menjadi utama bagi beliau, saya lihat. Oke, berarti bersedia kan kalau diminta untuk mendampingi Megawati sebagai cawapres? Ya, saya pikir sampai saat ini belum terpikir bagi saya untuk menjadi wakil presiden atau presiden. Tapi yang pasti saya ingin mengabdi buat bangsa ini. Saya ingin mengabdi buat bangsa. Belum terpikir apakah Anda berani mendeklar sebagai calon presiden atau wakil presiden melalui The Candidate malam ini? Belum saatnya Mbak Vivi. Belum Nanti saatnya. Karena bagaimanapun juga itu ada timingnya. Seperti Mbak Vivi lihat, kalau batu jatuh dari gunung, itu jangan kita hentikan, dia akan stop di saat dia menemui lubang. Demikian juga bunga Mbak Vivi. Ketika dia mekar kita nggak tahu kapan dia mekar. Tepat timingnya, tunggu waktunya. Oke, baik kalau begitu. Niatnya sudah Anda, tapi tunggu timingnya. Pak Fadel Muhammad, terima kasih telah hadir dalam The Candidate. Ya pemirsa, demikianlah The Candidate untuk malam hari ini. Jangan lupa kami selalu menunggu kritik dan juga saran Anda untuk The Candidate. Kirimkan email ke thecandidate@metrotvnews.com. Saya Vivi Aleda Yahya, sampai jumpa.